Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman semuanya, seperti biasa, di sini saya akan membahas kembali ya terkait masalah rangsangan pabrik, di mana di kali ini saya akan membahas terkait rangsangan proses produksi etanol. Nah, di kali ini saya akan membahas mengenai proses simulasinya menggunakan HESIS. Jadi, proses pembuatan etanol itu sebenarnya ada beberapa banyak jenis ya. Salah satunya itu menggunakan hidrasi, proses dehidrasi secara langsung menggunakan katalis. Nah, di kali ini saya akan membahas simulasi proses menggunakan proses dehidrasi yang mana bahan bakunya itu kita menggunakan etanan. Nanti kita proses dehidrasi di reaktor menggunakan katalis asam fosfat H3PO4 dan akan menghasilkan etanol. Nah, di perancangan ini kita akan menggunakan 3 main equipment, ada reaktor, absorber, dan distilasi. Reaktor sebagai proses reaksinya dan absorber dan distilasi sebagai proses separasinya. Nah, kita langsung masuk ke aplikasinya Spenesis. Pertama, seperti biasa, kita ngajuin kita input terlebih dahulu komponen X-nya. Pertama ada ethena, kita masukin. Terus bahan baku utamanya terus ada H2O sebagai peredaran, ada etanol. Nah, kita menggunakan 3 bahan baku saja karena kalau di simulasi proses, sedangkan kita di hasilkan menggunakan katalis asam fosfat ya. Sedangkan di simulasi itu kita nggak perlu input si H3PO4 nya, karena yang kita perlukan itu ada nilai kinetikanya. Jadi H3O4 di simulasi itu tidak kita perlukan, tapi kalau di rancangan Excel kita perlukan. Nah, sedangkan di simulasi sini kita hanya memerlukan si kinetikanya saja. Makanya kalau reaksi heterogen yang perlu kita cari itu sebenarnya kinetikanya. Nah, dalam kinetika nilai K-nya, nilai E-nya, ketika kita dapat, kita bisa masukkan ke dalam simulasi prosesnya. Setelah itu kita lanjut ke menentukan fluid package. Dari fluid package ini, kalau secara umum kita menggunakan Peng Robinson. Nah, kita menggunakan Peng Robinson. Nah, ketika kita menggunakan Peng Robinson, ada notif dari simulasi ASP-nya sendiri nih, bahwa ketika kita menggunakan rekomendasi package ini, itu tidak direkomendasikan karena kita menggunakan beberapa jenis alkohol ya, ada etanol. Nah, jadi kita tidak direkomendasikan menggunakan Peng Robinson. Jadi ini salah satu keunggulan ketika kita menggunakan simulasi Aspen HESIS. Nah, di sini si HESIS ini ada support helper ya. Jadi ketika kita menggunakan package ini tidak direkomendasikan, maka akan muncul notifikasi. Makanya kita ganti, kita menggunakan Windows aja. Nah, ketika tidak ada notifikasi berarti simulasi package yang kita gunakan itu sudah sesuai. Nah, kita ke reaksi, karena ada reaksinya, kita add reactions, kita pakainya kinetik ya, karena kita reaksinya heterogen menggunakan katalis padat. Nah, kita masuk. Nah, di sini kita add komponen, ada etilen, H2O, dan etanol. Nah, di sini stoichiometric coefficient-nya itu adalah bilangan. Kalian setimbangkan dulu nih reaksi antara etilen, H2O, etanol, karena reaksi setimbangnya itu 1:1, berarti relatif stoichiometric coefficient itu min 1. Kalau H2O min 1 min 2 sini. Min 1 dan ini 1. Nah, balance error sudah 0, berarti ini sudah setimbang. Nah, arti dari min sama plus. Kalau min artinya dia itu terdapat pada bagian reaktan, artinya dia akan berkurang. Sedangkan kalau positif etanol, berarti dia berada dalam keadaan produk. Artinya etanol akan terus bertambah selama reaksi dan
etilene dan H2O itu akan semakin berkurang karena dia bereaksi. Nah, di sini yang penting forward reaction, kita pakai forward reaction ya, reaksi maju. Nah, di sini kita masukin kinetikanya, hanya kita masukin 15.000 dan yang kita masukin 5.000. Oke, kalau udah hijau ini berarti sudah sukses. Nah, di sini nilai A sama E itu biasanya dari jurnal. Jadi kalian search, kalian source berapa reference jurnal di Google, kalian cari genetikanya yang berkaitan dengan rancangan pabrik kalian. Nah, kalau udah dapat, kalian bisa masukkan ke dalam ini. Terus kita close. Nah, jangan lupa kita add to full package. Ketika kita nggak add, berarti nanti dia tidak akan masuk ke simulasi proses gitu. Nanti saya jelasin di mananya. Add ke simulasi proses. Nah, di sini ada warning fluid package basis 1. Some of the binary confusion to this fluid package component are tidak ketahui. Nah, berarti kita kita search zero aja, kita oke. Nah, jadi enakan kita menggunakan HSS itu ada helpernya yang membantu kita jika ada wrong add atau ada kesalahan proses pemasukan, di situ dia ada notifikasinya. Oke, kita masuk ke simulasi prosesnya. Nah, seperti biasa kita masukin itu adalah data bahannya, kita masukkan nama reaktornya, bahan utama kita masukkan etilen. Kita masukkan data bahan bakunya. Buat aja masuk 30. Dasar kita terus 1 bar. Masukannya kita pakai kilomol, kita pakai 200. Nah, setelah itu kita masukin komponen listnya. Karena kita pakai murni, berarti kita pakai etilennya murni. Kita satu ya fraksinya. Oke, udah hijau berarti sudah sukses. Selanjutnya kita lihat kondisinya, dimana ketika etilen ada kondisi atmosfer 30 derajat plus 1 bar, alfanya 200, berarti dia kondisinya itu fase gas. Nah, jadi kalau bagi teman-teman yang pengen tahu nih, misalkan dalam suatu produk kondisi operasi ini itu kondisi fase gimana sih, kalian bisa simulasikan di HESIS. Nah, sini kita dapat fraksinya 1, berarti dia kondisinya itu full gas. Nah, karena kita masuk reaktor itu kondisi yang itu harus cair dengan tekanan 15 bar, berarti kita perlu menurunkan dan menaikkan tekanan. Kita masukin kompresor dulu. Kita kompresor karena dia full gas ya. Kalau full cair kita pakai pompa. Oke, kita masukin outputnya F1. Nah, keep kompresor press. Akan apa? Fungsinya kita naikin tekanannya menjadi 15 bar. Oke. Nah, setelah itu kita lihat kondisi operasinya. Setelah kita naikin tekanan, apakah ada perubahan atau tidak? Nah, di sini kita bisa lihat ketika kita naikin tekanan, maka temperatur meningkat. Jelas ya, berdasarkan hukum gas ideal, ketika tekanan naik, maka temperatur juga naik. Nah, tapi kondisi tekanannya fasenya masih tetap gas. Nah, kita turunin, kita menggunakan cooler aja. Tadi gini kita menggunakan cooler. Ya, cooler dengan F1 atau F2, Nike cooler. Oke, kita sedotnya kita buat 0. Nah, kita turunin jadi minus 80. Kita lihat. Nah, ketika kita turunin sampai minus, berarti kondisi fase si
etilennya itu berubah jadi cair. Nah, karena cair karena ada pendinginan ya, jadi ketika seperti LNG atau gas LPG lah, liquid petroleum gas, itu sebenarnya tekanan dinaikin dan temperatur turunin, jadi dia akan berubah jadi fase cair. Begitu dengan etilennya, ketika kita pressure-nya kita high increase, maka temperaturnya, tekanannya fase tetap ya tadi ya, namun ketika kita turunin temperaturnya, dia akan berubah menjadi cair. Oke, nah ini udah sesuai fitnya. Nah, kita lanjut masukin ke fit keduanya, yaitu ada H2O sebagai bahan baku reaksinya. Karena dehidrasi, kita menggunakan air aja. Oke, kita masukin temperatur 30, pressure 1 bar. Mass flow-nya karena rasio masuk reaktor antara etilen dan H2 itu 1:2, di sini kita masukin 200, berarti di sini kita masukin 100 kilo. Nah, komposisi yang kita masukin itu H2O-nya 1. Nah, kita normalize. Nah, di sini udah kita input. Nah, kita komposisi kondisinya itu cair, jelas ya. Air pada kondisi atmosfer itu pasti liquid. Nah, ini kita akan peningkatan temperatur tekanan karena dia sama-sama pressure, yaitu 15 bar. Ketika kita nggak naikin tekanan, maka kemungkinan si etilen itu akan mendorong balik, ada arus balik si H2O karena tekanan yang sama. Makanya pertemuan kedua fit itu harus pressure-nya sama, dia tidak terjadi yang namanya arus balik. Kita masukin H2O, masukin ini F3 ya. F3 untuk naikin tekanan dari 15 bar. Oke, sudah 15 bar, kurang energi streamnya. Kita belum masukin energi stream. Oke, sudah. Di sini udah jadi. Ketika kita naikin, dia ada perubahan temperatur tapi nggak terlalu drastis. Nah, jadi sesuai dengan teori ya, jadi si fase liquid itu ketika kita melakukan perubahan tekanan, temperatur itu nggak terlalu berpengaruh, nggak berubah. Nah, namun kalau gas kita ubah tekanan, temperaturnya pasti ikut berubah karena si gas itu adalah nggak terlalu stabil ketika pressure-nya dinaikin, jadi dia terlalu labil ya. Kalau pressure-nya berubah, temperatur berubah. Kalau cairan itu berbeda, kalau pressure-nya berubah, temperaturnya itu tetap sama, itu tidak mengalami perubahan. Kita masukin mixing, kita masukin F2, kita masukin F3, kita masukin inputnya F4, kita mix. Nah ini nih, ketika kita masukin F2 F3, nanti F3 itu pressure di bawah 15 bar. Nah, nanti kemungkinan si F2 ini ketika kita mix kan biasanya itu T ya, 43. Ketika di mix, nanti kemungkinan si F2 itu akan mendorong F3 ke balik nih ke sini karena pressure-nya itu nggak sama. Maka kita buat sama 15 bar biar dia akan sama-sama terdorong ke mixing point-nya. Masukin F4, jadi temperaturnya jadi minus 97, jadi ada fase yang teruapkan. Jadi di sini ketika kita mix berarti ada perubahan fase. Kita bisa lihat yang berubah fasenya itu komposisinya, perlekatnya H2O dikit biasa gini, jadi si etilennya itu menguap ya karena dia ada perubahan temperatur tadinya. Kita masukin ke reaktornya, ke main proses utama pertama, reaktor kita masukin ke reaktor. Kita pakai yang multi tube ya, karena kita menggunakan katalis padat. Rata-rata kita menggunakan
reaktornya itu fix seperti itu. F4, F5. Nah, di sini, tadi fungsi kita add field package di reaksi itu di sini. Ketika kita tidak meng-add tadi yang di properties sebelumnya, nanti dia tidak akan muncul set ini reaktor nih. Maka kita perlu kita add biar muncul set reaksinya. Nah, kita masuk ratingnya kita masukin 7 meter, diameternya 2,5, number of nya 150. Nah, jadi jumlah-jumlah desain reaktor ini itu sudah kalian rancang, didapatkan dari rancangan Excel. Jadi kalian nggak bisa secara secara nembak atau ngasal untuk membuat desain dari reaktor ini. Jadi kalian perlu mendesainnya itu di Excel. Nah, kalau bagi teman-teman semua yang belum tahu, tadi saya kan bisa lihat di section sebelumnya saya udah bahas macam-macam reaktor dan jenis-jenis reaktor dan cara desainnya seperti apa. Nah, kita masukin di sini ada delta P, berarti kita masukin delta P-nya buat 0 aja, keserutnya. Nah, kita bisa lihat di sini langsung ter connection. Kita bisa lihat di worksheet connection. Nah, ketika kita mereaksikannya, berarti di sini kita bisa lihat nih awal semulanya itu adalah H2O-nya 6/3 atau 1/2. Ketika direaksikan akan menghasilkan etanol 0,5 dan etilen 0,5. Artinya konversi yang dihasilkan itu adalah 50%. H2-nya habis. Betul. Jadi kita udah dapat nih etanolnya 50% konversinya. Sedangkan kita butuhnya itu adalah 80%. Nah, berarti setelah kita masuk ke main proses pertama, kita masuk ke separation proses. Kita pisahin dulu nih si etanol dan si etenanya itu. Kita pisahkan menggunakan absorber. Berarti di separation proses. Absorber. Kita langsung masuk aja ke absorber tanpa kita perlu tiba-tiba non sulfur. Kita cek lagi. Kita ulang ya. Di sini ada masukkan reaktor lagi, reaktor F4, F5. Kita masukkan parameter 0. Nah, berarti ya ratingnya kita masukin 7, 2,5, 150. Masukin lagi setnya di sini lagi. Oke. Oke, kita bisa cek lagi di sini ya, berarti ada no sulfate. Berarti ada yang kita cek lagi, coba kita cek lagi ada yang salah. F5. Terus kita naikin 200. Nah, sip. Berarti jadi ketika tadi tidak sukses, berarti artinya ratingnya desain yang kita rancang itu kurang.
Jadi si Yasmin itu mendesain bahwa ketika kita menggunakan desain tadi kan panjang 7 meter, diameter 1,5 meter, 2 meter, dan number of turn-nya 150, dia tidak terkoneksi dengan baik ya, tidak convert. Sedangkan kita naikin panjang, diameter, dan number itu ada peningkatan. Nah, jadi terkadang perancangan di Excel itu dengan menggunakan simulasi itu kadang ada sedikit perbedaan. Jadi nggak bisa 100% itu sama. Makanya kita bisa namanya juga mensimulasikan ya. Kalau di Excel kita hanya merancang secara teori saja. Nah, kita masukin ke absorber, separator, absorber dimasukin. Sini nama absorber berarti kan namanya ada absorben. Jadi absorber itu si gas itu masuk dari bawah, nanti akan dikontakkan dengan si pengikatnya nih, yang disebut juga absorben. Nah, absorben ini kita kan ingin mengikat si etanol. Nah, absorben ini yang cocok untuk mengikat si etanol itu adalah kita menggunakan air. Jadi kita buat absorbennya di sini lagi. Kita menggunakan absorben. Ini adalah air, tulis absorben. Temperaturnya kita langsung 30 aja. Pressure kita pakai 50 bar, 15 bar, 15 bar. Mas barnya kita pakai 150 ya. Termasuk posisinya itu adalah air. Oke. Buat cari apa ada salah. Sekian 10.000. Oke. Nah, di sini kita input aja ke dalam, kita pakai stage-nya itu ada 15 ya, 15 stage. Jadi kalau 15 itu diterima dari perancangan di Excel. Jadi bagi teman-teman yang belum tahu nih perancangan absorber seperti apa, kan bisa lihat di section saya sebelumnya, di video sebelumnya saya udah bahas ke desain dari si absorber. Termasuk topnya itu adalah si absorben yang data bagian si F5. Sini kita masukin F6, ini F7. Kita next. Karena kita pakai 15 per, kita masukin 15 per aja, kita samain 15 bar, 15 bar. Next, done. Nah, setelah itu kita tinggal klik run aja. Nah, udah hijau berarti sudah terpisahkan. Kita bisa cek lagi si worksheetnya. Dari worksheetnya kita bisa lihat bahwa ketika kita masukkan si feednya itu F5, dimana F5 itu kan 0,5 etilen dan etanol. Nah, ketika kita kontakkan maka F6-nya yang di atas berarti etilen yang akan menguap, sedangkan H2-nya itu akan mengikat si etanol. Etanol jadi ke bawah kandungannya 15%. Jadi si etanol kandungan di atasnya udah 0, sedangkan di kondisi bawah itu bagian atomnya etanolnya ada. Nah, berarti ini sudah tersakset nih. Jadi si etanol dan etanolnya udah terpisah. Nah, selanjutnya kita masuk misahin komposisi kedua itu etanolnya dengan H2O. Karena etanol dan H2O itu memiliki perbedaan titik D yang cukup tinggi, kita bisa menggunakan distilasi. Oke, pertama kita turunin dulu tekanannya. Nah, kita perlu turun tekanannya dari 31, apakah dari kondisi turun dulu ya, pakai cooler. Makanya kita turunin kan kondisinya pakai run valve.
val. Karena kalau dislasi kita masukin ke kondisi 15 bar itu terlalu tinggi, jadi kita turunkan F7 naik F8. Oke, kita turunkan jadi 1 bar. Oke, turunkan 1 bar. Temperaturnya juga kita turunkan, jadi 30 derajat ya, kondisi normal ya. F8, F9, bar. Bisa Oke, kita turunkan temperaturnya di temperatur normal ya. Thresholdnya kita buat 0. Oke, di sini sudah hijau, berarti sudah oke, tersolve. Nah, di sini kita bisa dapat komposisi campuran antara si etanol dan H2O dengan kondisi atmosferik. Nah, ini kita pisahkan menggunakan distilasi kita pisahkan. Oke, kita masukkan streamnya S9 di kondens. So, di sini lagi di boiler. Itu pakai total ya, karena kita pengen cair. Di sini ada F10, F11. Dan next, itu pakai yang one slow aja, jadi alirannya itu cuma satu arah ya. Jadi si refleksnya masuk, nanti berkontak dengan si gas dari ke boiler, nanti dia si gas ke bawah buat ke bawah. Jadi one through aja yang secara umum. Kondenser pressure-nya kan kita ke 100, nanti kita ke 90. Di sini kita pakai 100 lah. Kita next. Nah, di sini kita perlu setting, dimana kalau kita run itu nggak bisa karena spesifikasinya incomplete. Jadi kita perlu ke spek terlebih dahulu, kita masukin nih reflux ratio. Nah, kita masukin itu ada 2,5. Nah, di sini reflux 2,5 dapat dari mana? Dari hasil perancangan Excel. Jadi sebelum kalian mensimulasikan rancangan pabrik kalian perlu merancang terlebih dahulu di Excel. Jadi simulasi hasil itu hanya memvalidasi bahwa rancangan yang kalian buat di Excel itu bisa disimulasikan. Nah, kita masukin add karena kita pengen si kandungan di topnya itu si airnya itu ada 0% ya. Kita masukin kondisi airnya di sini. State condenser 0,01 H2O. Oke. Di sini kita uncheck dulu, di sini dari freedom 1 berarti dia kurang 1, kita tambahin. Nah, kalau di freedomnya udah 0 berarti sudah tersukses dengan baik. Nah, ini udah tersolve, kita cek dulu. Tersolve. Nah, kalian bisa lihat di sini. Ketika kita men-setting 0,1, dia yang terjadi itu hanya 0,19. Berarti kita ubah jadi di sini kita solve dulu yang 0,2. Nah, sekarang oke, kita tunggu lagi apakah bisa lagi. Dan tunggu. Ini kita kecilin jadi 3, tambah jadi 3. Jadi kalau kalian masih terus lama kan bisa mengubah-ubah ini ya. Jadi kan biasa namanya simulasi, berarti kita mensimulasikan kondisi terbaik. Nah, di sini sudah hijau berarti sudah tersolve. Jadi reflux
yang kita rancang di Excel 2,5, ternyata dia tidak tersolve dengan baik. Ketika kita naikin refraksi menjadi 3, dia akan tersolve. Artinya refraksi yang kita bisa simulasikan itu bernilai 3, bukan 2,5. Nah, di sini spesifikasinya kan kita pengen 0,1 ya. Jika kita mengkonversi 0,1, ternyata diskresinya tidak bisa memisahkan dengan baik. Maka kita buat konversinya itu 0,2, berarti kemudian si etanol itu kita dapat 80% komposisi. Nah, di sini di produk atas kita didapatkan etanol itu 79%. Ya. Jadi di sisa di bawah itu H2O. Jadi antara etanol dengan H2O itu udah terpisah dengan baik. Nah, oke, jadi ini udah tersukses, kita udah dapat nih simulasi proses produksinya. Di sini F10. Nah, di sini masih minus ya temperaturnya. Ya, karena etanol gas ya, jadi dia fasenya itu temperaturnya minus. Nah, kalau kalian mau buat nggak minus, kan bisa naikin temperaturnya, nanti pengaruh ke komposisinya. Coba kita naikin ke heater. Jadi kita pengen ya di tangki produk itu temperaturnya itu nggak mau minus, kita bisa naikin F10, F12, kita salah, F12, kita oke, kita hapus. Jadi kita pengen nih si produknya itu nggak mau minus, ya kita naikin aja temperaturnya, nanti pengaruh nggak ke fasanya. Coba kita cek, kita naikin temperaturnya di 30. Nah, pressure-nya kita buat sama aja. Kita lihat di sini, jika kita naikin temperaturnya berarti nggak ada sedikit perubahan, dia tetap liquid tapi ada vapor fraction yang naik ya. Jadi yang awal 0,007 jadi 0,12, berarti ada titik uap, tapi itu nggak terlalu berpengaruh karena itu sangat-sangat sedikit. Nah, jadi kita bisa dapat etanol dengan kondisi temperaturnya 30 derajat plus 30, 90, dengan komposisinya itu 79% atau 80% lah kita gunakan. Nah, jadi ini simulasi proses pembuatan etanol dimulai dengan menggunakan dehidrasi proses, dimana kita ingin mereaksikan si etan dengan si H2O untuk menghasilkan etanol. Kita mereaksikannya dengan pressure yang cukup tinggi dan temperatur cukup rendah. Kita reaksikan di dalam reaktor PFR, karena kita reaksi heterogen menggunakan katalis padat, yaitu ada asam fosfat. Nah, menghasilkan konversi 50% nih, karena rasionya 1:2 antara si eten dan H2O. Kemudian kita pisahkan menggunakan absorber. Di pemisahan pertama kita melakukan proses pemisahan antara si etanol dengan si etena. Si etena akan ke atas, si etanol akan ke bawah karena dia terikat oleh si absorben berupa air. Nah, setelah itu kita melakukan proses pemisahan kedua. Nah, di distilasi kita misahkan antara si air dengan si etanol. Namun, sebelum kita pisahkan, kita harus dinginkan terlebih dahulu si feednya dan pressure-nya supaya masuk ke distilasi dengan kondisi normal. Pertama kita rel valve, kita turun tekanan, kemudian kita turun dulu pressure, temperaturnya menjadi temperatur normal. Nah, setelah itu kita masuk ke distilasi akan melakukan pemisahan antara etanol dengan H2O. H2O akan ke bawah, etanol akan ke atas. Kenapa ke atas etanol? Karena titik didih etanol dengan H2O, etanol itu jauh lebih rendah, makanya dia akan cepat menguap dibandingkan H2O. Nah, setelah itu F10, karena kita dapat nih produknya 80% etanol. Nah, karena temperaturnya masih cukup rendah, maka kita naikin menggunakan heater supaya menjadi kondisi normal. Nah, jadi kita dapat di F12 produknya itu adalah etanol dengan yield atau purity 80% dengan kondisi normal. Nah, ini ya terkait masalah perancangan
pabrik pembuatan etanol dengan proses dehidrasi proses. Oke, demikian dari saya. Misalkan teman-teman punya tanya, silakan ditanyakan, atau kurang dimengerti silakan. Kalau misalkan ada pertanyaan lebih lanjut bisa DM ke email saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.